semuanya keseluruhan Kenegrian Sihotang, tapi Kenegrian Sihotang itu terdiri dari 4 desa, termasuk di dalamnya Desa Hariara Pohan. Kita bukan cuma menawarkan objek wisata, tapi kamu bisa melihat langsung bagaimana lingkungan sosial kami setiap hari, apa kegiatan kami sehari-hari. Samosir, sebuah pulau yang terbentuk dari aktivitas vulkanik Gunung Toba. Terletak di tengah Danau Toba, Samosir juga merupakan daerah kabupaten yang meliputi beberapa pulau kecil di sekitarnya. Jauh dari hingar-bingar perkotaan, Pulau Samosir menawarkan panorama alam yang indah. Perbukitan hijau mengelilingi birunya Danau Toba. Sejuknya udara berpadu dengan kekayaan seni budaya suku Batak Toba menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Samosir adalah rumah bagi suku Batak Toba. Kekayaan budaya leluhurnya masih dapat dijumpai di daerah ini. Suku Batak Toba adalah masyarakat religius dan masih berpegang teguh pada adat istiadat. Selain wisata alamnya yang menakjubkan, Samosir juga dikenal sebagai daerah wisata religi. Seperti Bukit Sibea-bea di Kecamatan Harian Boho, objek wisata ikonik bagi Nasrani yang menghadirkan patung Yesus di puncak bukitnya. Mencapai tinggi 61 meter, monumen ini menjadi patung Yesus tertinggi di dunia, melampaui patung Kristus Penebus di Rio de Janeiro, Brazil, dengan ketinggian 38 meter. Menelusuri jalan ke pedalaman Kabupaten Samosir, kita akan disuguhi dengan kekayaan budaya, adat istiadat, dan sejarah nenek moyang Batak Toba yang masih terjaga. Seperti cagar budaya sarkofagus Huta Simarmata Desa Hariara Pohan, Kenegrian Sihotang. Sarkofagus atau kuburan batu ini berusia 3 abad dan terletak di tengah kawasan cagar budaya. Cagar budaya ini dikelilingi pagar mirip benteng yang tersusun dari batu-batu besar. Horas, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hot John Simarmata dan saya seorang ketua Pokdarwis di Pokdarwis Huta Simarmata Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Bilang ini semuanya keseluruhan Kenegrian Sihotang, tapi Kenegrian Sihotang itu terdiri dari 4 desa, termasuk di dalamnya Desa Hariara Pohan. Dan di Desa Hariara Pohan ini berdiri satu perkampungan yang namanya Huta Simarmata. Marga Simarmata sebenarnya menantu daripada Marga Sihotang. Sebenarnya di peraturan suku Batak Toba, yang menantu itu nggak berhak untuk mendapatkan warisan apalagi benda tak bergerak seperti tanah. Tapi itu tadi karena kebetulan leluhur kami, opung kami sangat baik kepada mertuanya Marga Sihotang, sehingga Marga Sihotang memberikan hak dan wewenang kepada Marga Simarmata untuk mendirikan Huta Simarmata, bahwasanya ini sepenuhnya adalah hak Marga Simarmata. Sarkofagus ini dibuatkan oleh leluhur kami, ini melambangkan sebuah kerajaan daripada leluhur kami di Kenegrian Sihotang gitu. Di mana sarkofagus ini merupakan kuburan batu yang dibuatkan leluhur kami untuk tempat di samping itu juga untuk tempat penyimpanan tulang belulang.
Jadi sarkofagus ini merupakan sebuah lambang dari kerajaan, lambang dari sebuah kemakmuran, lambang dari kekayaan dari leluhur kami, gitu, Simarmata. Dan kebetulan di kenegerian Sihotang, walaupun marga Simarmata itu sebenarnya menantu daripada marga Sihotang, tapi marga Sihotang tadi enggak merasa komplain dengan hal tersebut, bahwasanya marga Boru berhasil menggambarkan sebuah kerajaan di perkampungan marga Sihotang. Karena itu tadi leluhur kami merupakan menantu kesayangan daripada marga Sihotang. Gitu. Karena sarkofagus ini kenapa cuma satu? Karena yang mendirikan Huta Simarmata itu ya pung kami satu. Maka kami ini semua keturunan dari leluhur kami yang raja tadi. Sebenarnya gini, leluhur kami itu kan datang kemari mendirikan sebuah rumah. Dan dari inilah menjadi dasar daripada beranak cucu, ya anak cucunya mendirikan rumah masing-masing lah sekarang gitu. Filosofinya kenapa sarkofagus itu di tengah, itu melambangkan bahwasanya dia dihargai sama semua anak cucunya. Dia dikelilingi sama anak cucunya gitu. Itu menandakan bahwasanya kehangatan keluarga terjadi di situ. Di zaman penjajahan Belanda dulu ada sebuah regulasi dari Belanda bahwasanya orang meninggal atau kuburan orang meninggal tidak boleh berdampingan dengan kawasan penduduk gitu. Jadi ada kesepakatan di leluhur kami semua bahwasanya tulang belulang di sarkofagus tersebut dipindahkanlah ke sebuah monumen yang kami sebut namanya Tambak Marga Simarmata gitu. Di sini bisa kita pastikan bahwasanya toleransi beragama sangat tinggi. Artinya kita saling menghargai dan saling menjaga ketertiban dan keamanan apabila ada di antara kita yang melakukan hari besar di keagamaan, kita merasa juga ikut merayakan hari tersebut. Jadi di sini kita berprinsip bahwasanya agama itu bukan berarti harus memisahkan hubungan komunikasi yang baik di antara kita. Di depan sarkofagus leluhur Simarmata terdapat satu sopo bolon, bangunan khas Batak Toba yang berfungsi sebagai lumbung padi. Di dalamnya juga terdapat wadah untuk penyimpanan harta seperti emas dan perak di zaman dahulu. Sopo ini didirikan oleh leluhur kami, di mana ini merupakan sebuah lambang bahwasanya marga Simarmata itu kaya. Artinya karena sopo ini sebenarnya difungsikan untuk tempat penyimpanan hasil panen dari sawah. Usianya itu bisa dibilang hampir sama 300 tahun juga. Di mana di sopo itu ukirannya sangat indah. Kami menyebutnya gorga namanya. Di mana gorga tersebut melambangkan kesejahteraan dari leluhur kami. Itu disebut namanya gorga si marandor-andor, artinya menjalar. Artinya kemanapun kamu mencari kehidupan, kamu akan kebagian rezeki dari Tuhan gitu. Di depannya itu kan ada sejenis ini juga gajah dopak namanya, itu patung itu. Itu melambangkan bahwasanya setiap kamu masuk ke rumah, kamu nggak boleh sembarangan masuk ke dalam karena ada penjaganya, itu penjaga. Karena sopo itu sebenarnya kan difungsikan untuk tempat penyimpanan harta gitu. Jadi itu memang sebelum kamu masuk, kamu sudah dikasih tahu nih, kamu nggak boleh berbuat macam-macam karena kami ada menjaga masuk ke dalam gitu. Warna gorga itu kita suku Batak Toba itu sudah pasti hitam, putih, sama merah. Warna putih itu melambangkan kesucian. Dimana apabila kamu berbuat baik itu kamu beradalah nanti di surga lah. Dan warna merah itu melambangkan darah, melambangkan keberanian gitu. Warna hitam itu melambangkan besok bahwasanya kamu akan berada juga di dunia yang kita tidak bisa pasti di dunia lain istilahnya gitu. Ini tempat kita sekarang ini namanya Sopo. Di mana Sopo ini merupakan sebuah tempat penyimpanan hasil panen daripada leluhur kami. Mereka panen padi dari sawah, dijemur dulu, lalu disimpan di atas nih. Ini dibuatkan leluhur kami, ini namanya galapang. Ini
ini sebagai proteksi untuk mencegah tikus agar tidak naik ke atas gitu. Cara kerjanya gini, ini tikus kan nggak bisa dong manjat dari sini. Nanti naik kemarin dia akan terjatuh sendirinya gitu. Jadi nggak bisa lagi, udah dicegah sama ini, sama yang namanya galapang tadi. Tak jauh dari sarkofagus, terdapat peninggalan leluhur Simarmata yang juga menjadi bagian dari cagar budaya Huta Simarmata, yakni sebuah lesung batu. Dahulu lesung ini dipakai untuk menumbuk padi saat panen tiba. Jadi nama benah mo. Oh, duda mah Jo. Oh. Ini namanya lesung batu atau lumpang batu dua lubang, di mana ini dibuatkan leluhur kami untuk pengolahan hasil panen dari sawah. Dulu kan belum ada yang namanya kilang padi gitu. Jadi opung kami butuh beras, ya mereka tumbuk padi di sini gitu. Tapi sampai sekarang pun ini lumpang batu masih tetap difungsikan sama warga setempat. Kita mengajak wisatawan karena kebetulan kita menjaga terus nih kearifan lokal dari leluhur kita zaman dulu, termasuk di situ manduda, bikin cemilan tradisional tipa-tipa sama sasagun. Pok Darwis Huta Simarmata ini kita dirikan sejak Januari 2022, di mana kita punya prinsip bahwasanya Pok Darwis itu sebuah gebrakan, sebuah kelompok sadar wisata gitu. Di mana peran saya di sini sebagai ketua Pok Darwis, saya berperan memberikan semangat juga kepada anggota Pok Darwis bahwasanya pariwisata itu bukan semata-mata hanya menawarkan objeknya saja, tapi yang kita tawarkan di situ bagaimana memberikan wisatawan itu nyaman. Yang kita tawarkan di situ, objek wisata itu juga harus bersih. Kita harus memberikan semangat, senyum juga kepada wisatawan gitu. Karena sebenarnya pariwisata itu bukan cuma menawarkan keindahan alamnya saja, tapi juga kita harus menyatukan juga dengan budaya kita yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan gitu. Selain kawasan cagar budaya Huta Simarmata, potensi wisata alam yang sedang dikembangkan oleh Pok Darwis Huta Simarmata adalah pemandian air jernih sebening kaca, Sampuran Bala. Ini juga merupakan tempat bersejarah bagi marga Sihotang, karena diyakini sebagai tempat penting bagi leluhur Sihotang saat mendirikan perkampungan kenegrian Sihotang. Maringan Sihotang adalah seorang tokoh adat di desa ini yang menjaga kebersihan mata air Sampuran Bala. Memang tempat ini sakral. Jadi tempat ini sebagai peninggalan umum kami, Raja Sigudang Sihotang, diwariskan kepada peparannya seluruhnya yang ada di Bonapasugit dan di perantauan. Kenegrian Sihotang memiliki keindahan alam yang memukau dan menanti untuk dikembangkan. Perbukitan hijau di sekeliling desa dengan pemandangan hamparan Danau Toba juga sempat dijadikan objek wisata oleh warga dan pemerintah desa. Seperti Bukit Siparmanukan yang terbentang di Desa Siparmahan, Kenegrian Sihotang. Nama saya Rin Lasriana Silalahi, saya selaku perangkat desa Siparmahan. Desa Siparmahan itu berada di lereng bukit. Kita ada 3 dusun. Dusun 1 Lobusonak, dusun 2 Onan Godang, dusun 3 Siparmahanan. Jadi desa Siparmahan itu menurut kami layak untuk dijadikan tempat wisata, Kak. Karena desa Siparmahan itu dikelilingi gunung yang sangat indah, termasuklah Bukit Permanukan. Jadi
kami bangga dengan desa kami, Desa Siparmahan. Pada waktu 2023 udah sempat dibuka itu tempat wisata, tapi pengunjungnya masih belum ramai gitu, Kak. Udah pernah juga kita buat di situ kegiatan 17 Agustus perayaan HUT kemerdekaan secara khusus masyarakat Desa Siparmahan, dan juga kegiatan-kegiatan dari agama, kegiatan misa, jalan salib, para layang juga pernah diadakan di situ, gitu kira-kira, Kak. Cuman saat ini tidak bisa ditingkatkan berhubung mungkin tahun lalu kita ada banjir bandang, Kak. Jadi ada sedikit kendala sampai saat ini. Kalau mengingat kejadian itu masih ada sedikit sedihnya gitu, Kak. Makanya belum bisa ditingkatkan sebagai tempat wisata gitu. Ya, akses jalannya itulah, Kak. Akses jalan rusak parah. Kemarin sebelum banjir bandang, itu jalan ke Dolok Parmanukan itu udah bisa dilalui mobil sampai ke puncaknya. Tapi semenjak ada banjir itu, jalannya udah lihat tadi, Kak, begitu parah. Itulah dampaknya, makanya kita nggak bisa meningkatkan tempat wisata itu, gitu kira-kira. Selain mengembangkan wisata Huta Simarmata, Hotjon Simarmata juga memberdayakan perempuan dan remaja di desanya untuk membuat oleh-oleh khas Samosir yang legendaris, yakni tipa-tipa dan sasagun. Tipa-tipa juga dikenal sebagai sereal khas Batak yang terbuat dari padi muda yang direndam dan kemudian digongseng dengan tingkat kematangan tertentu. Sedangkan sasagun adalah kudapan yang berasal dari tepung beras yang dicampur dengan gula. Di zaman dahulu, sasagun biasanya dijadikan bekal wajib bagi orang Batak yang pergi merantau. Kita berprinsip bahwasanya pariwisata itu adalah sebuah sektor yang cepat menaikkan taraf ekonomi masyarakat gitu. Tapi nggak mungkin dong wisatawan datang ke sebuah objek wisata, ke sebuah desa, memberikan uang secara cuma-cuma kepada masyarakat gitu. Tentu harus ada media yang kita tawarkan gitu. Jadi kita berpikirnya gini, kebetulan leluhur kami dulu menjelang panen atau sesudah panen dari sawah, mereka itu sangat rutin nih bikin tipa-tipa. Tipa-tipa itu dimana terbuat dari padi setengah menguning yang disangrai lalu ditumbuk gitu, menjadi sebuah cemilan gitu. Dan sasagun itu dari dulunya itu leluhur kami kalau pergi merantau atau pergi berkunjung ke tempat sanak saudara, dia membawa oleh-oleh sasagun gitu. Kenapa dia bikin sasagun? Karena memang itulah makanan yang tahan lama, itulah makanan yang memang mengajarkan kita sebuah etika loh. Kenapa saya bilang mengajarkan sebuah etika? Ketika kamu makan sasagun, kamu nggak boleh ngomong, kalau nggak terbang gitu. Jadi itu sebuah etika bahwasanya kepada kita semua nih, bahwasanya makan sasagun itu identik dengan mengajarkan sebuah etika bahwasanya ketika kamu makan nggak boleh sambil ngobrol gitu. Clara Pandiangan, warga Huta Simarmata ini bekerja di UMKM tipa-tipa dan sasagun yang dikembangkan Hotjon Simarmata. Usaha ini diberi nama Maju Bersama Saudara. Awal dibukanya UMKM ini, Clara bersama ibu-ibu lainnya rela tidak digaji selama 3 bulan karena belum optimalnya penjualan. Tapi demi memajukan desanya, mereka bersabar hingga berhasil memetik hasilnya. Di ladang, menggigis jagung, menggigis kopi, cabai. Sudah itu
Kerja sini 3 hari 1 minggu. Iya. Membuat tipa-tipa sama sesagun. Karena bentuk anak kan. Datang hasilnya dari sini. Ada hasil dari ladang. Itulah. Karena masa depan kan ada ditunggu. Inilah hasilnya kan. Kira-kira lumayan lah. Kalau 1 bulan bisa lah 600 kayak gitulah. Harapan maju lah. Biar ada nanti hasilnya kan. Orang itu bikin tipa-tipa sesagun. Orang terbaik lah itu orang itu. Itulah nanti. Yang sangat kita syukuri bahwasanya sektor pariwisata di Kabupaten Samosir khususnya di Desa Hari Rapohan sangat mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari semua instansi pemerintah. Ini saya bicara dulu di kedatangan Pak Menteri Sandiaga Uno ke Desa Hari Rapohan di tahun 2023 kemarin. Bahwasanya Desa Hari Rapohan menaikkan sebuah brand bahwasanya Desa Hari Rapohan itu sebuah desa wisata yang layak kamu kunjungi gitu. Karena memang benar di ADWI 2023 kemarin Desa Hari Rapohan itu termasuk di peringkat 2 urutan se-Indonesia desa terbersih, desa terindah, desa yang sangat toleransi di seluruh desa yang ada di Indonesia gitu. Termasuk dukungan yang kita dapat dari pemerintah bahwasanya masyarakat itu selalu diberikan edukasi lewat pelatihan-pelatihan, lewat yang namanya pelatihan, termasuk di dalamnya bagaimana kamu bersikap yang bagus kepada wisatawan atau bagaimana kamu untuk lebih kreatif lagi untuk memberikan sebuah hidangan atau memberikan sebuah keterampilan agar wisatawan tadi kamu berhasil untuk meraih mendapat nilai rupiah lah dari wisatawan. Jadi termasuk kita itu dilatih juga untuk pengolahan makanan dan untuk izinnya pun kita dipermudah. Ya baguslah Desa Hari Rapohan ini, soalnya oleh-olehnya ada berbagai macam oleh-oleh, ada tipa-tipa, ada sasagun. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami juga bisa mengikuti perkembangan atau kemajuan dari Desa Hari Rapohan ini gitu. Kami akan belajar sedikit demi sedikit Kak, bagaimana meningkatkan desa wisata itu seperti Desa Hari Rapohan. Mudah-mudahan nantinya harapan kami bisa terkabul gitu. Jadi untuk saudaraku semua dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk berkunjung ke Desa Wisata Hari Rapohan, di mana desa ini merupakan di urutan 2 loh, ADWI 2023 Anugerah Desa Wisata Indonesia gitu. Kamu gak akan kecewa kok, karena di Desa Wisata Hari Rapohan itu kita bukan cuma menawarkan objek wisata, tapi kamu bisa melihat langsung bagaimana lingkungan sosial kami setiap hari, apa kegiatan kami sehari-hari, dan apa oleh-oleh yang kamu bisa beli dari sana yang merupakan ciri khas dari suku Batak Toba kamu bisa dapat di Desa Hari Rapohan gitu. Jadi ayo berkunjung ke Desa Hari Rapohan. Horas, horas, horas.